Hanya KPM ini yang bantuan PKH BPNT tahap 3-nya akan cair setelah tanggal 18 Agustus ini. Guys, buat kamu yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe ya. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Sidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan pastikan teman-teman semua sudah klik tombol like, tembusin 300 like dalam satu hari. Dan silakan komentar kalau teman-teman semua punya pertanyaan. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya kriteria KPM, PKH, dan juga BPNT yang tentunya akan masuk ke dalam daftar SP2D atau daftar SPM atau pencairan surat perintah membayar dari Kementerian Sosial untuk PKH dan juga BPNT tahap 3-nya. Nah, kira-kira KPM dengan kriteria apa saja yang nanti di tahap 3 bantuannya akan tetap cair. Kita akan bahas pada video kali ini. Namun seperti biasa kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di video saya sebelumnya. Nah, jadi kalau teman-teman semua punya pertanyaan, silahkan saja tuliskan di kolom komentar dan pastikan teman-teman sudah klik tombol like terlebih dahulu video ini. Sebagai bentuk teman-teman semua sudah support channel saya dan supaya teman-teman semua juga tahu pemberitahuan terbaru, update terbaru seputar program-program dari pemerintah. Tidak hanya program bantuan sosial saja seperti PKH, BPNT, tapi semua program yang ada dari pemerintah kita akan update pada video kali ini ya di channel ini. Oke, kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di video saya sebelumnya. Nah, ini kita akan coba cari pertanyaannya. Pertanyaannya, oke. Bang, apakah bantuan beras Bulog untuk PK tahap 3 besok akan tetap cair? Mengingat kami yang belum pernah dapat bantuan beras Bulog 20 kg kemarin. Nah, jadi teman-teman, memang sebelumnya pada bulan Juni dan juga Juli, ini pemerintah memberikan bantuan stimulus ya berupa bantuan beras Bulog sebanyak 20 kg untuk periode bulan Juni dan juga bulan Juli, diberikan kepada 18,2 juta penerima manfaat yang datanya itu diambil dari sumber data DTSN yang mayoritas penerimanya itu adalah penerima BPNT, baik itu BPNT murni ataupun PKH yang menerima juga bantuan BPNT. Jadi total penerimanya itu 18,2 juta penerima ya untuk bantuan beras Bulog dan hanya diberikan one shot ya, hanya diberikan pencairannya itu satu kali pencairan saat itu. Ada yang dicairkannya di akhir Juli, ada yang dicairkannya di awal Agustus. Nah, ini jadwalnya berbeda-beda karena sistem pencairannya ini manual ya, dilakukan langsung oleh pihak Bulognya. Untuk proses penyalurannya langsung disalurkan oleh Perum Bulog ke masyarakat langsung. Ada yang disalurkan di kantor desa, ada yang disalurkan di kantor camat, ada yang langsung bahkan mungkin di wilayah teman-teman ada yang langsung diantar ke rumahnya bantuan beras Bulognya. Ini untuk skema penyalurannya berbeda-beda masing-masing daerah. Nah, bantuan beras Bulog ini hanya diberikan one shot satu kali saja saat itu untuk periode bulan Juni dan juga bulan Juli untuk mengantisipasi ya inflasi dan juga kelangkaan sembako saat itu. Jadi pemerintah memberikan stimulus berupa bantuan beras Bulog yang langsung disalurkan oleh Perum Bulog. Jadi nanti di tahap 3 itu tidak ada lagi yang namanya bantuan beras Bulog 20 kg. Tapi tergantung ya pemerintah saat ini apakah nanti mungkin di tahap 4-nya ada lagi atau di tahap 1 2026 ada lagi. Ini tergantung dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi ya sejauh ini teman-teman, terakhir beritanya yang saya baca bantuan beras Bulog itu hanya diberikan saat itu saja. Untuk tahun ini ya, khusus tahun ini. Oke, kita akan coba jawab pertanyaan selanjutnya. Bang, katanya di tanggal 18 udah cair bantuan PKH tahap 3. Nah, jadi teman-teman,
ya bantuan PKH tahap 3 ya di tanggal 18 itu bukan pencairannya ya. Teman-teman, ini harus diluruskan ya. Jadi teman-teman mungkin mendapatkan informasi dari berbagai channel YouTube ya, ada yang mengatakan di tanggal 18 cair, ada yang mengatakan sudah cair dan lain sebagainya. Jadi bantuan sosial PKH tahap 3 ya teman-teman, berdasarkan surat resmi edaran dari Kementerian Sosial, tanggal 18 itu adalah tanggal di mana Kementerian Sosial melakukan cut off terkait verifikasi kelayakan DTSN ya, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi setelah tanggal 18, Kementerian Sosial kan melakukan proses ground check nih berdasarkan laporan dari partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos dan juga melalui Dinas Sosial. Ya, ini Dinas Sosial ini melalui desa, kelurahan, kemudian nanti pengusulan melalui Dinas Sosial dan lain sebagainya. Nah, Kementerian Sosial melakukan batas akhir untuk verifikasi kelayakan di tanggal 18 di bulan kedua setiap periodenya. Jadi kalau periode tahap yang ketiga ini, triwulan 3 itu jatuhnya pada bulan Agustus pertengahannya atau bulan keduanya, pas di tanggal 18 itu adalah cut off untuk pengambilan data, penarikan data untuk persiapan pencairan bantuan PKH tahap 3 ya teman-teman. Namun untuk tanggal kapan kepastian akan masuk rekening ini masih belum diinformasikan oleh Kementerian Sosial. Jadi tidak di tanggal 18 ya bantuan PKH-nya cair, tetapi tanggal 18 mulai diproses atau cut off untuk persiapan pencairan bantuan PKH tahap 3. Jadi buat teman-teman ya ditunggu saja ya. Nah, kita akan masuk ke topik utamanya ya, di mana ada beberapa kriteria KPM PKH yang nanti di tahap 3 itu akan muncul lagi namanya sebagai penerima bantuan PKH BPNT untuk tahap yang ketiga. Dan ada nama-nama yang tereliminasi atau yang dihapus ya, atau terhapus karena beberapa sebab. Ya, salah satu diantaranya masuk ke dalam desil tinggi seperti desil 6 sampai dengan desil 10. Nah, kita akan bacakan kira-kira siapa saja kriteria KPM, PKH, BPNT yang nanti di tahap 3 itu masih akan tetap menerima bantuan sosialnya. Nah, kriteria yang pertama yaitu adalah KPM, PKH, BPNT yang sebelumnya di tahap 2 itu masih cair bantuan PKH, BPNT-nya dan tidak masuk ke dalam data perubahan data pada saat ground check di tahap yang ketiga ini. Nah, ini adalah KPM yang kemarin masih tetap cair, kemudian tidak ada perubahan data ketika dilakukan pengecekan di aplikasi 6NG atau Cek Bansos, datanya itu masih tetap tidak ada perubahan dari data tahap 2 kemarin. Nah, ini KPM yang masih akan tetap cair, masuk kriteria yang akan tetap cair nanti di tahap yang ketiga. Kemudian kriteria yang kedua yaitu adalah KPM dengan desil rendah. Ya, teman-teman harus diketahui juga ya, antara PKH dan juga BPNT ini desil yang masuk kriteria penerima bantuan itu berbeda. Ya, untuk KPM penerima PKH ini haruslah KPM yang masuk ke dalam desil 1 sampai dengan desil 4. Nah, ini 1 sampai dengan 4 itu adalah KPM PKH. Nah, kemudian KPM BPNT itu adalah KPM yang masuk ke dalam desil 1 sampai dengan 5. Nah, kalau PKH itu sampai dengan 4, BPNT sampai dengan 5. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman PKH naik desilnya menjadi desil 5 dan dia juga menerima BPNT, ini hanya layak menerima BPNT saja, tidak layak menerima PKH karena kriteria penerima PKH dibatasi hanya sampai dengan desil yang keempat. Jadi itu teman-teman, KPM dengan desil 1 sampai dengan desil 4 masih tetap akan menerima bantuannya nanti di tahap 3. Nah, begitupun BPNT, kalau dia dapat BPNT sebelumnya tentu masih dapat menerima bantuan BPNT-nya. Nah, kemudian kriteria yang ketiga yaitu adalah KPM masuk data Burekol tahap 2. Nah, seperti yang kita tahu, Kemensos sedang melakukan peralihan antara penyaluran PT Pos ke penyaluran Bank Himbara. Nah, ini teman-teman Kementerian Sosial masih terus melakukan sinkron data, ya, verifikasi data, validasi data, sehingga KPM yang sebelumnya cair melalui PT Pos ini bisa diajukan untuk proses pencairannya ke depannya melalui Bank Himbara atau kartu KKS. Nah, ini adalah
KPM yang akan masuk ke dalam data pencairan bantuan PKH tahap 3 kemarin, yaitu adalah KPM yang masuk ke dalam data Burekol di tahap 2 kemarin. KPM PKH BPNT peralihan pos, kemudian masuk datanya ke Burekol, nah nanti akan masuk bantuannya di tahap 3. Ya, plus nanti sebelum tahap 3-nya cair, tahap 2-nya akan diusahakan untuk disalurkan oleh Kementerian Sosial. Oke, itu yang ketiga. Kriteria yang keempat yaitu adalah khusus PKH. Ini adalah KPM PKH yang masih memiliki komponen. Nah, kalau PKH itu dihitungnya itu berdasarkan komponen, kalau BPNT itu tidak berdasarkan komponen. Contoh misal kalau BPNT itu tidak mesti dia punya anak sekolah, dia masih bisa menerima BPNT. Tapi kalau PKH, dia harus memiliki komponen seperti anak sekolah, kemudian balita, anak usia dini, kemudian lansia, ibu hamil, disabilitas. Nah, ini harus memenuhi komponen karena bantuan PKH dihitung berdasarkan komponen. Kalau PKH SMA itu beda komponen dengan SMP, SD nominalnya berbeda, lansia berbeda. Nah, jadi kalau PKH dihitung berdasarkan komponen. Jadi bagi yang masih memiliki komponen nanti di tahap 3 masih akan tetap menerima bantuan sosialnya. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah KPM yang tidak masuk ke dalam data graduasi. Data graduasi ini adalah KPM yang di lapangan dinyatakan mungkin dia sudah sejahtera, sudah mampu, punya usaha, kemudian penghasilannya lumayan besar, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam kategori graduasi atau KPM yang keluar dari kepesertaan PKH karena sudah masuk kategori keluarga mampu, layak, dan sejahtera. Nah, KPM yang tidak masuk ke dalam data graduasi ini masih bisa tetap menerima bantuan PKH-nya di tahap 3. Ya, itu teman-teman kriteria KPM yang masih akan tetap cair bantuannya di tahap 3 nanti. Tinggal kita menunggu informasi lebih lanjut seputar pembaruan data untuk SP2D tahap 3. Nah, hari ini masih dilakukan proses cut off data untuk DTSN aplikasi 6NG. Nanti mudah-mudahan setelah cut off akan ada sinkron data, kemudian penerbitan SP2D, penerbitan SPM, dan masuk bantuannya ke dalam rekening. Kita tunggu saja, tonton terus channel ini dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan silakan like video ini, tembusin 300 like dalam satu hari, dan silakan komen kalau teman-teman semua punya pertanyaan. Mungkin itu saja dari saya. Saya Imam Rusidin, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.